Saya Kesia Audrey Natania, NPM 203510717 akan mempresentasikan mengenai Flagbox dan Grid. Apa itu Flagbox dan Grid? Pada umumnya, untuk mengatur layout sebuah website biasanya menggunakan CSS Flagbox dan juga CSS Grid. Namun kedua CSS tersebut bukanlah kompetitor, keduanya itu sama-sama dibutuhkan dan dapat saling berkolaborasi untuk menyusun layout yang kompleks. Flexible Box, biasa disebut Flagbox, merupakan model layout yang ada di CSS dan digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web. Flagbox juga merupakan model layout satu dimensi yang dapat mengatur jarak dan penjajaran antara item dalam sebuah kontainer. Sedangkan grid adalah CSS yang dapat membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Untuk apa Flagbox dan Grid digunakan? Tujuan dari Flagbox yaitu memberikan kontainer kemampuan untuk mengatur panjang, lebar, dan posisi item-item yang berada di dalamnya memaksimalkan ruang yang ada. Sedangkan Grid digunakan untuk mengenangani layout yang harus kita kontrol dari sisi kolom dan baris, atau sering disebut sebagai multidimensi. Kita masuk kepada konsep dasar Flagbox dan Grid. Flagbox itu terdiri dari dua penyusun, yaitu container dan child. Pada dasarnya, ini keduanya harus ada. Container sendiri berfungsi menjadi wadah yang menentukan bagaimana elemen child akan dirender. Sedangkan grid itu disebut sebagai grid container dan elemen child di dalamnya itu disebut sebagai grid item. Kedua gambarnya bisa dilihat pada tampilan ini. Kita masuk kepada penerapan Flagbox dan Grid. Kedua gambar ini adalah contoh penerapan Flagbox dan Grid. Di sini kita bisa melihat perbedaan yang terdapat pada Flagbox dan juga Grid. Istilah pada Flagbox ada 4, yaitu ada main axis, yaitu merupakan sumbu kontainer yang menentukan urutan dari penempatan item secara horizontal. Sedangkan cross axis itu adalah sumbu utama dari sebuah kontainer yang menentukan urutan dari penempatan item secara vertikal. Main start dan main end ini merupakan mulai dan berakhirnya item yang disimpan dalam kontainer, sedangkan main size itu adalah ukuran dari kontainer yang akan membuat dimensi dari itemnya relatif terhadap main size. Kita masuk kepada istilah pada grid, yaitu ada explicit grid. Ini merupakan ukuran kolom dan baris ditentukan secara manual, sedangkan implicit grid ini adalah ukuran kolom dan baris yang ditentukan secara otomatis ataupun default. Kita masuk kepada properti yang ada pada Flagbox, yaitu ada display. Ini membuat kontainer menjadi Flagbox yang membuat item-item di dalamnya bisa berperilaku flag. Ini adalah contoh programnya, bisa kita lihat dan bisa kita coba sendiri. Selanjutnya ada flag direction. Ini adalah yang menentukan arah yang akan diberlakukan untuk item-item yang ada pada kontainer Flagbox. Ini adalah contoh programnya dan inilah contoh arah yang terjadi pada flag direction, yaitu ada row reserve, dan lain-lain. Ada juga yaitu flag warp. Ini adalah digunakan untuk mendefinisikan bahwa elemen item di dalam kontainer Flagbox tersebut tidak harus disejarkan dalam satu baris. Jadi, jika halaman sudah penuh, maka bisa diteruskan ataupun dilanjutkan ke bawah ataupun ke halaman berikutnya. Selanjutnya ada flag flow. Ini adalah kependekan dari flag direction dan flag wrap. Ini adalah contoh program yang memakai flag flow. Selanjutnya ada justify content. Ini digunakan untuk mensejajarkan item-item di antara Flagbox agar kontainer dari Flagbox tersebut bisa mendistribusikan ruang kosong yang tersisa ketika item flag dalam satu baris tersebut tidak fleksibel ataupun meskipun fleksibel tapi sudah mencapai batas ukuran maksimumnya. Selanjutnya ada flag start. Flag start ini adalah item flag yang disejarkan dari baris pertama yaitu kiri. Flag end itu adalah item flag yang disejarkan pada baris terakhir ataupun kanan. Center itu flag yang disejarkan di tengah-tengah baris. Space between itu yang disejarkan dengan memberi spasi di antara item. Dan space around itu disejarkan dengan memberi spasi yang sama di antara item. Spasi di antara item tersebut mungkin nampak tidak sama karena semua item memiliki spasi yang sama pada kedua sisinya.
Kita masuk kepada align itemnya. Ini mendefinisikan bagaimana item-item pada kontainer flag tersebut diletakkan sepanjang garis tegak lurus pada sumbu utama. Sedangkan align content itu adalah digunakan untuk mensejajarkan garis flag kontainer ketika ada ruang kosong secara garis tegak lurus pada sumbu utamanya. Order itu untuk mengatur posisi atau urutan dari item. Flag grow itu untuk mengatur ukuran dari item. Align self itu hanya untuk mengatur satu item saja. Dan ini adalah sepenggal contoh dari flag box. Selanjutnya kita masuk kepada properti yang ada pada grid. Ada grid cell. Grid cell ini merupakan unit tunggal yang berada di antara dua row lines dan juga dua column lines yang berdekatan. Contohnya yang ini. Selanjutnya ada grid gap. Grid gap ini memiliki fungsi yang mirip seperti margin, yaitu memberikan jarak antara sel yang ada. Selanjutnya ada grid line. Grid line ini merupakan grid yang membentang membentuk fondasi elemen grid. Ada dua jenis grid, yaitu grid line row dan juga grid line column. Dimana yang kuning ini merupakan contoh dari row lines dan yang merah ini adalah contoh dari column lines. Ada juga grid container. Ini merupakan elemen pembungkus grid yang didefinisikan dengan menuliskan display grid pada kontainernya. Sedangkan grid item ini adalah elemen-elemen yang berada persis satu elemen di dalam grid kontainernya. Ada juga grid track. Grid track ini merupakan hasil dari dua garis baik row ataupun kolom yang berdekatan dan sejajar. Jadi yang dibilang grid track ini seperti baris ataupun kolomnya. Ini contohnya. Sedangkan grid area itu adalah terdiri dari 4 grid cell atau 3 row lines dan 3 column lines. Bahkan satu grid cell pun bisa disebut sebagai grid area. Jadi meskipun cuma satu grid cellnya itu sudah layak disebut sebagai grid area. Selanjutnya ada grid template kolom. Ini untuk mengatur ukuran kolom. Yang kedua ada grid template row, ini untuk mengatur ukuran baris. Ada grid auto kolom, ini untuk mengatur ukuran kolom yang tidak dituliskan di grid template. Yang selanjutnya ada grid auto row, ini untuk mengatur ukuran baris yang tidak dituliskan di grid template. Ada juga grid auto flow, ini untuk mengatur penempatan item ataupun cell pada grid track apakah menjadi row ataupun kolom. Selanjutnya ada grid template area. Ini untuk mendefinisikan grid template menggunakan nama dari area yang ditulis pada properti grid area pada item. Selanjutnya ada grid template, ini shorthand untuk mendefinisikan grid template, row, grid template kolom, dan grid template area dalam satu deklarasi. Ada juga column gap, ini untuk menentukan ukuran grid line secara horizontal. Row gap ini untuk menentukan ukuran grid line secara vertikal. Gap sendiri untuk menentukan ukuran grid line secara horizontal dan juga vertikal. Sedangkan grid shorthand untuk mendefinisikan grid template row, grid template kolom, grid template area, grid auto row, grid auto kolom, dan grid auto flow pada satu deklarasi. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kedua teknik yang sudah saya jabarkan tadi bahwa CSS Flagbox dan CSS Grid tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi kedua hal tersebut bisa dikolaborasikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan elemen yang digunakan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Flagbox dan Grid. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.